Boleh banyak orang meninggalkan Yesus, pemurtadan, meninggalkan keyakinan yang benar, boleh terjadi setiap hari. Tapi harus kita tegakkan keadilan dan kebenaran itu selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setiap menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel terbaru ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua ini mengatakan, boleh orang meninggalkan Yesus, boleh orang meninggalkan agama Kristen, tapi keadilan dan kebenaran harus kita tegakkan. Kalau kita adu data dengan mereka, dengan saudara kita yang di Kristen, mungkin saudara kita yang di Kristen itu akan menangis. Kalau melihat data permualafnya, permurtadnya, berapa orang mualaf per harinya, lalu berapa orang murtad per harinya. Orang mualaf per hari itu paling sedikit 7 orang, paling banyaknya 20 orang, bisa mencapai 30 orang. Tapi kalau datanya orang murtad ini, dalam 3 bulan itu 2 orang, entah 3 orang yang murtad. Kenapa begitu banyak orang mualaf? Mualaf ini berasal dari omongan seperti Saifuddin Ibrahim mencaci maki agama Islam, memfitnah agama Islam. Jadi seperti hadis yang pernah dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim bahwa Nabi Muhammad SAW begitu dengan seekor kambing. Padahal hadis yang benar itu kan tidak seperti itu. Tapi sengaja Saifuddin melencengkan hadis ini untuk memfitnah agama Islam. Jadi hadis itu ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hukumannya orang yang begitu dengan seekor kambing? Rasulullah SAW menjawab, tidak ada hukuman khusus baginya. Tapi Saifuddin Ibrahim mengatakan Rasulullah SAW begitu dengan seekor kambing. Jadi kepada teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Ada tuh setan, pernah saya ketemu di pojok gereja, nangis. Setan, kenapa kamu nangis? Hah? Pak Pendeta Saifuddin. Loh, nangis kenapa? Itu jemaat gereja yang disalahin saya, padahal dia yang salah. Ya mungkin teman-teman di sini butuh hiburan ya. Sebenarnya teman-teman itu sebenarnya nggak usah nonton komedi stand up, nonton Saifuddin Ibrahim aja. Kita itu cukup terhibur. Karena setiap hari Saifuddin Ibrahim kan mencaci maki agama Islam. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ngemis donasi. Nanti ujung-ujungnya apa lagi? Dia mengatakan bahwa saya ini diangkat oleh Yesus ke langit. Saya ini sinoda Yesus. Saya ini lebih mulia daripada Tuhan. Katanya Tuhan itu disalibkan, tapi saya bisa tidur di hotel bintang 5. Saya yang mengangkat saya menjadi pendeta itu Yesus. Tapi ketika saya tanyakan kepada Saifuddin Ibrahim, saya masuk labnya, mana kartu kependetaan Saifuddin Ibrahim dari Yesus? Di sini Saifuddin Ibrahim ngamuk, kamu kenapa nanya itu, kata si Udin. Saya ingin lihat tanda tangan Yesus. Seperti apa tanda tangan Yesus itu? Ya tentu kami penasaran, karena kan si Udin ini termasuk manusia langka ya. Karena yang mengangkat dia itu menjadi pendeta katanya Yesus. Seperti ini juga Saifuddin Ibrahim ini membenarkan bahwa dirinya itu bertemu dengan setan. Setan ini nangis katanya, mengadu kepada si Udin. Jadi si Udin ini bisa membuat lucu sebenarnya, karena yang diomongin si Udin itu tentang agama Islam semuanya kan fitnahan, mencaci maki, ujung-ujungnya donasi, akhirnya istrinya kabur lagi. Kan itu yang dialami oleh si Udin ini sekarang ini ya. Makanya saya mengatakan kalau si Udin ini Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua gitu. Agar orang Islam, saudaranya di Gaza sana, sampai hari kiamat, menang, bahagia, sejahtera, dan orang-orang kafir hancurkan. Itu saudara-saudara, itu doa apa namanya ya? Doa kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut untuk meminta pertolongan kepada Allah agar orang yang diserang itu terkutuk, hancur, berantakan, kacau. Pokoknya nggak ada doa orang Islam kepada orang kafir itu doa yang baik, selalu mengutuk dan Imam Sudais ini kan lagi mendoakan Palestina, tapi si Udin ini yang ketar-ketir di sini. Kalau ada orang yang zikir Maulud, Udin mengatakan bahwa ini lagi mengutuk Yahudi. Ada orang tahlilan, Udin mengatakan ini lagi mengutuk Kristen. Nanti ujung-ujungnya donasi lagi, donasi lagi.
Orang-orang Kristen itu katanya harus donasi kepada saya 20.000 pun jadi per bulan, yang penting rutin. Kan ini yang sering dikatakan oleh Udin ya. Ini lagi sedihnya lah Udin ini. Karena donasinya sudah sebulan macet ini. Akhirnya Udin ini jadi pemulung. Gara-gara omongan Udin ini memang banyak orang berpindah agama dari agama Kristen ke dalam agama Islam. Kalau mereka mau adu data dengan kita ya ini menarik ya, karena di tahun 2022 di Desembernya Islam itu 86,93%. Kalau Kristen itu 7,47%. Jadi bandingkan antara 86,93% dengan 7,47%. Jadi kita lihat nanti di akhir 2023 ini kayak mana hasilnya. Yang saya takutkan Kristen ini hanya tinggal 7%, nggak ada lagi 0,47-nya ya. Jadi hari demi hari mereka ini mencaci maki agama Islam. Ya sebenarnya orang Islam itu nggak rugi. Karena di dunia itu diperkirakan di tahun 2035 Islam ini akan menjadi mayoritas. Di negara kita bisa kita lihat bagaimana banyaknya orang mualaf perharinya. Tapi bisa kita perhatikan penurunannya di agama Kristen ini. Sebenarnya kalau kita masalah agama ini ya, antara agama Islam dengan agama Kristen, kita itu tidak pernah membenci agama Kristen, apalagi kita itu membenci Yesus yang dianggap orang ini Tuhan sebagai penebus dosa mereka. Kalau kita membenci Yesus, ya sama saja iman kita sudah nggak ada. Kenapa? Karena tidak sah iman orang Islam itu apabila dia tidak beriman kepada salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Yesus ini Isa, Yesus Kristus. Itu Nabi Isa di dalam agama Islam. Makanya kayak manapun caci maki mereka ini tentang agama Islam, kita tidak boleh mencaci maki agama mereka, kita tidak boleh mencaci maki Tuhan mereka yang mereka katakan Yesus itu Tuhan mereka sebagai penebus dosa. Jadi istilahnya orang Kristen itu sudah bersih. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang Kristen itu sudah bersih, nggak ada lagi dosanya. Kenapa? Karena ada penebus dosanya. Ini sebenarnya urusan mereka. Kita kesampingkan ya, bukan kita mencaci maki. Itu hak mereka. Mau bertuhan kepada siapa itu hak mereka. Yang menjadi masalah kan di sini Saifuddin Ibrahimnya. Setiap hari mencaci maki agama Islam, tapi karena Saifuddin Ibrahim mencaci maki agama Islam, semakin banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.